Masjid Al-Islah. Khotaman Al-Quran pada Nuzulul Quran. PJ Gubernur Papua Barat Daya. Ruangan meeting Masjid Al-Islah. Foto bersama PJ Gubernur Papua Barat Daya. Sampai dengan hari ini tidak hanya diakui oleh umat Islam sebagai pemimpin dunia yang tidak ada tandingannya, tetapi juga diakui oleh umat-umat yang lain. Ada seorang ahli namanya Mikhail Hart yang menulis sebuah buku 100 tokoh yang terkemuka di dunia, dan dia adalah keturunan Yahudi, tetapi dia menempatkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW termasuk sebagai tokoh pemimpin dunia yang tidak ada tangan, nomor satu. Ini pengakuan, dan buku itu sudah tersebar luas di sejagat raya dunia ini. Oleh karena itu, maka kita sebagai pengikut Rasulullah tidak hanya berbangga dengan keteladanan Rasulullah, tapi kita bertakwa oleh Rasulullah. Tidak cukup kita hanya berbangga-bangga sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah, tapi kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan, meneruskan risalah itu sampai akhir hayat. Ganti generasi risalah itu tidak terputus. Kita harus menunjukkan kepada semua bahwa inilah akidah, nilai-nilai agama Islam kepada semua orang. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah, sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umat Islam. Dan ini pasti akan diminta pertanggungjawaban kepada kita masing-masing yang telah mengikrarkan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita sudah mengikrarkan syahadat kita, maka tanggung jawab ini ada di pundak semua umat Islam, tidak terkecuali. Sehingga saya menggunakan istilah pribadi muslim. Setiap pribadi muslim punya 3 tanggung jawab besar. Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang saya hormati, tanggung jawab yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan, kita ini disebutkan sebagai umat wahidah, umat yang satu. Jadi tidak ada itu firqah-firqah, tidak ada faksi-faksi di dalam urusan keumatan kita. Kalau kita mau lihat umat yang satu itu wujudnya yang ada dalam masjid ini, kita tinggalkan semua sandal kita di depan. Siapapun yang datang tidak dipandang siapa yang datang, mau presiden kan, mau gubernur kan, mau camat kan, siapapun juga, dia berdarah biru kan, berdarah merah, segala macam itu, macam-macam suku apapun dia. Ketika masuk masjid, kita berkewajiban berdiri saf ke depan, kita berkewajiban merapatkan saf kita, siku-siku kita bersentuhan, telapak kaki kita bersentuhan tanpa memandang siapa dia. Tapi apakah cukup hanya kita wujudkan itu dalam masjid saja? Tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Itu harus kita bawa keluar kemana kita bertugas, kemana kita pergi. Kita harus selalu pegang teguh bahwa kita ini umat yang satu. Bukan di dalam masjid kita bersatu, keluar dari masjid kita bercerai-berai. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, karena jujur saja hari-hari ini kita temukan itu terjadi. Ada perbedaan faham yang sebenarnya hal-hal kecil, tapi kemudian dibesar-besar. Ada
Ada perbedaan pilihan kemarin ketika kita ikut pemilu itu, perbedaan pilihan, kemudian kita cekcok, kita berkelahi sesama kita, hanya karena pilihan kita berbeda. Bahkan ada suami istri yang saling bercerai hanya karena pilihannya berbeda. Belum tentu juga yang dipilih itu memperhatikan dia. Jadi ini tugas tanggung jawab kita yang pertama, menjaga hubungan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah. Bahkan tidak hanya terbatas dalam konteks hubungan umat Islamiyah, kita juga dituntut untuk mengembangkan, memantapkan ukhuwah insaniyah kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak memandang perbedaan agama. Ketika kita hubungan sosial, maka itu semua insan, itu semua manusia, itu semua saudara kita. Jadi ada saudara seiman kita, dan ada saudara sebangsa kita. Jadi ini harus kita jaga bersama Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak hanya urusan manusia, tidak hanya urusan hubungan kita dengan manusia, tapi juga hubungan kita dengan alam semesta ini. Hubungan kita dengan alam, bagaimana kita memposisikan diri kita, menjaga lingkungan kita. Kalau ada banjir di sini, siapa yang bersalah? Tidak mungkin kita salahkan Tuhan. Tidak mungkin kita menghakimi Tuhan. Kenapa bukan hujan? Kenapa hujannya tidak berhenti? Coba direnungkan, kesalahan itu ada di mana? Pasti di kita. Kita memperhatikan aspek-aspek itu, drainase. Kalau perusahaan yang sangat luas, usahanya orientasinya kan profit, untung. Yang sama ketiga kita masyarakat sudah tahu tempat beli, kalau masih mau beli juga, kan? Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita harus menampakkan itu jati diri keislaman kita, tidak hanya di lingkungan masjid saja, tapi ada penting di luar masjid, supaya bangga dengan umat Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa kita ini juga disebut sebagai khairul ummah, ya, umat yang terbaik, umat yang terbaik. Kita paham semua terminologi, definisi apa itu yang dimaksudkan dengan terbaik. Kalau umat yang terbaik pasti ibadahnya bagus, ya. Kemudian yang kedua juga diharapkan ekonominya juga bagus begitu. Yang ketiga terpenting ilmunya bagus. Bahkan Pak B.J. Habibie pernah mengatakan bahwa umat yang terbaik itu harus memiliki keunggulan 5 K. K yang pertama itu adalah kualitas iman dan takwa. Tapi kualitas iman dan takwa saya tidak cukup. Kita butuh K yang kedua, kualitas iptek, kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kualitas iman dan takwa, kualitas iptek juga tidak cukup. Kita butuh K yang ketiga, kualitas kerja. Tapi kualitas iman dan takwa, kualitas iptek, kualitas kerja belum cukup. Kita butuh kualitas yang keempat, yang namanya kualitas karya, hasil kerja kita, kinerja kita. Dan kita akhirnya sampai pada kualitas yang kelima, kualitas hidup kita. Jadi kalau iman dan takwa bagus, tidak berhenti di situ. Harus juga ilmu pengetahuan dan teknologi juga dikuasai oleh umat ini. Implementasi dari iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi diwujudkan dalam kerja kita. Kalau kita sebagai pedagang, kita bekerja yang baik, kita menjual yang baik, tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang timbangannya. Kalau kita sebagai guru, mengajar yang betul. Sebagai pegawai, datang ke kantor disiplin, masuk kantor dan seterusnya. Itu kalau kita bicara tentang kualitas kerja kita. Kalau kualitas kerja yang bagus, maka pasti hasil kerja yang akan bagus, harganya akan bagus.
hidup kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini yang kedua. Jadi saya mohon kita semua renungkan ini, kita wujud nyatakan dalam setiap langkah kita. Sebagai apa kita melakukan itu sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tidak harus sama. Kita tidak usah melihat kiri kanan. Kalau nanti kita lihat yang kiri ternyata tidak bagus, kita bilang dia saya tidak bagus. Kalau semua begitu tidak akan maju-maju. Kita tetap berada pada kondisi yang tidak bagus. Yang ketiga, yang terpenting, kita juga disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Maka sana kafilah ahkatan alamin. Rasulullah Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena kita sebagai pengikut Rasulullah, tanggung jawab kita untuk meneruskan risalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau menjadi rahmat, dalam terminologi rahmat itu artinya bahwa kehadiran kita itu memberikan suasana yang berbeda. Dalam suatu majelis, ketika kita datang di pesta, kita datang di acara-acara resmi ataupun tidak resmi, orang mulai bertanya, syukur si fulan ini datang. Dan ketika dia tidak ada, orang bertanya, di mana si fulan itu? Ketika kita sholat berjamaah, kalau si fulan tidak ada, jamaah bertanya, di mana si fulan itu? Kok tidak hadir hari ini? Itu baru kita jadi rahmat. Tapi kalau kehadiran kita di Cimoy, bahaya itu, hati-hati, bahwa Makassar itu hati-hati, aku dibandingkan jauh itu sih. Ayo. Nah itu bahaya. Itu apa yang bisa kita harapkan? Setiap kita datang orang takut, hati-hati, terorisme, hati-hati. Jadi kalau datang ini pasti kacau. Kalau ada dia pasti kacau. Sedikit-sedikit mau berkelahi. Mungkin apa kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi rahmat itu membawa kesulitan. Kita membawa kebahagiaan. Ketika kita hadir, kita menggenapkan. Tapi ketika kita tidak ada yang bukan. Itu baru namanya kita sebagai rahmat. Kita menjadi rahmat bukan untuk umat Islam. Kita menjadi rahmat dari alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kita harus menjadi rahmat bagi umat manusia. Kita harus menjadi rahmat bagi lingkungan alam ini. Tidak hanya untuk umat Islam. Jadi jangan berbangga hati kalau kita baru berbuat sedikit untuk umat Islam, kita terpedara bahwa kita hebat. Dan kalau kita bisa berbuat untuk umat manusia, nah itu baru bisa kita hancurkan jempol. Ini tiga hal yang saya kira penting dalam suasana makanan ini kita renungkan bersama, kita jadikan sebagai alat untuk kita melakukan muhasabah, renungan apa kita sudah bisa melaksanakan tiga hal ini atau tidak. Ini gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ucapannya gampang, tapi mewujud nyatakannya itu susah. Jadi pemimpin harus adil, susah. Adil itu susah. Mau kawin 2, kawin 3, kawin 4 harus adil, harus adil atau tidak? Bapak Ibu sekalian. Karena itu melalui masjid dan masjid ini saya mengajak kita untuk bagi kita semua masing-masing. Kan ini bukan tanggung jawab berjamaah. Ya, jadi kalau Pak Imam ini ada imam kita atau Pak Ustaz, pengurus sudah laksanakan sudah selesai sudah. Ya, itu ini bukan fardu kifayah kan? Itu. Jadi kalau satu sudah selesai sudah kita semua sama. Ini masing-masing. Ini tanggung jawab individu, tanggung jawab pribadi muslim. Jadi kita masing-masing berbaik sendiri di rumah tangga kita baik-baik, kita wujudkan ini pada semua pihak supaya orang melihat bahwa memang yang namanya Islam itu ada memang luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena saya juga memegang amanah sebagai PT Gubernur, ya, dan itu amanah saya sebagai sesama muslim. Ya, kita saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya
untuk bagaimana supaya kehadiran saya juga terang senang atau bahagia. Dan kalau gubernur datang ternyata gubernur jalan sana jalan sini, lihat kok tidak ada perubahan juga, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, kok begini saja. Terus apa yang dikerjakan ini? Nah, itu menjadi introspeksi saya juga. Kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menggunakan sedikit waktu ini, beberapa menit ini, untuk juga mensosialisasikan program-program saya. Karena ada hal-hal apa di situ, Bapak Ibu di situ yang mungkin belum didapatkan. Ya. Saya punya program satu namanya Paipua. Paipua itu perlindungan hari tua. Jadi mohon maaf, ya, Paipua tidak hanya untuk bapak-bapak saja. Paipua ini untuk Paipua juga. Ya, jadi bukan Paipua kemudian dari bapak-bapak saja ya dapat program ini. Ini program itu Paipua itu pendanaan dari perlindungan hari tua. Setiap orang di wilayah provinsi Papua Barat Daya yang berusia 65 tahun ke atas itu setiap bulan pemerintah provinsi Papua Barat Daya akan memberikan bantuan tunai 250.000 per orang. Dan itu sebenarnya sudah jalan 6 bulan yang lalu. Banyak yang sudah terima. Ada buku tabungannya. Saya kerjasama dengan BNI. Ada buku tabungannya. Tapi saya tidak tahu mungkin di lingkungan sini ada yang sudah usia 65 tahun, tapi belum dapat itu barang itu. Nah, coba ditanyakan itu BNI. Ya, ditanyakan yang penting ada KTP kan, KTP Papua Barat Daya, KTP Sorong sini. Kalau KTP Makassar tidak bisa, tidak Makassar saja. KTP Surabaya, KTP dari Surabaya. KTP-nya harus KTP sini, NIK sini, sudah terdaftar di sini, setiap bulan dapat 250.000. Kemarin sudah dibayarkan 6 bulan 1,5 juta, sudah masuk di tabungan masing-masing. Jadi tolong dicek, ya, karena saya dapat informasi masih banyak yang belum dapat, padahal punya hak untuk mendapatkan. Jadi ini saya gunakan kesempatan juga untuk kalau saya tahu ada orang tuanya di rumah yang sudah 65 tahun ke atas, berhak mendapatkan itu. Yang kedua, saya juga sudah kerja sama dengan BPJS tenaga kerja, ya, untuk melindungi tenaga kerja yang tidak mendapatkan upah tetap, buruh, ya, petani, nelayan, tukang ojek. Ya. Ini saya sudah kerjasama dengan BPJS tenaga kerja untuk dijamin penduduk saya itu yang sudah terdaftar itu 52.000. Ya, saya tidak tahu apakah ada dari Bapak Ibu di sini yang sudah dapat atau belum, ya, yang sudah dapat kartunya atau belum. Karena apa manfaatnya? Dengan kartu BPJS Tenaga Kerja ini, kalau Bapak Ibu sakit bisa mendapatkan pengobatan gratis. Kalau kita tidak minta, tapi kalau ada kecelakaan kemudian meninggal, dapat santunan 42 juta. Anaknya yang dua, yang usia sekolah, itu mendapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Saya sudah bayar 22.000 orang yang besarnya lebih dari 10 miliar. Karena itu ini hak dari masyarakat saya yang harus dimanfaatkan. Dan kalau ada yang belum terdaftar atau belum ini bisa dicek, pastikan. Dan terakhir ini saya diminta juga untuk ditambahkan sekitar 20.000-an untuk para imam, ya, para khotbah dan juga para pendeta atau pastor, supaya targetnya tahun ini 70.000 orang. Ya, jadi ada tambahan 20.000 lagi untuk yang itu, ya, imam. Karena ini rentan, mohon maaf imam kita itu rentan. Kadang-kadang mereka pakai motor dipanggil ke sana, dia belum selesai tahlil di situ. HP bunyi, Pak Imam, mampir di sini dulu. Ada mau tahlil di sini, di situ juga. Pak Imam, ini ada menikah ini, Pak Imam bantu dulu. Pak Imam dua diri dengan motor sana sini, kalau jatuh siapa yang bertanggung jawab? Kalau tidak ada asuransinya, karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan asuransi.
kota, ya, bagaimana tentang program ini. Yang ketiga, saya juga sudah bekerjasama dengan seluruh rumah sakit terbesar di Indonesia. Jadi nanti mulai rumah sakit harapan kita di Jantung, rumah sakit Darmais di Karja, rumah sakit Wahid Sudirosodo yang ada di Makassar, rumah sakit Cipto yang ada di Jakarta, rumah sakit Sarjito yang ada di Jogja. Ada 10 rumah sakit besar di Indonesia ini yang sudah saya tanda tangan MOU kerjasama. Untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama, rumah sakit kita yang ada di JP Wanane, yang ada di Kabupaten di Aimasana itu, nanti diperkirakan bulan Mei atau Juni sudah bisa melakukan operasi untuk pemasangan link jantung. Tidak usah lagi pergi ke Makassar, tidak usah lagi pergi ke Jawa, pergilah ke JP Wanane supaya tidak membebani biaya perjalanan pergi ke sana. Ya. Ini sudah dimulai, instalasinya sudah dibangun, dokternya sudah ada, perawat-perawat yang kemarin sudah pergi ke Jogja, ke Sarjito sana untuk pelatihan dan sebagainya. Diharapkan nanti kita akan launching kalau tidak Mei, di Juni sudah bisa mulai operasi untuk pemasangan link atau katalisator apa yang namanya itu untuk mengecek apakah jantung kita dipakai atau tidak. Ya. Karena selama ini kita harus pergi jauh. Kita juga sedang mempersiapkan rumah sakit di Solo untuk menjadi rumah sakit rujukan untuk ya namanya medisnya itu hemodialisa cuci darah. Selama ini kalau ada yang sakit ginjal segala macam itu cuci darahnya itu minimal pergi ke Makassar. Di satu Papua ini tidak ada yang kurang. Karena itu kita akan persiapkan rumah sakit di Solo untuk menjadi rumah sakit untuk hemodialisa ini. Selain itu rumah sakit di Solo juga dipersiapkan untuk pengobatan kanker. Ya, kanker sudah bisa juga di Solo. Kita sudah bekerjasama dengan rumah sakit Darmais. Jadi ada dokternya yang di sini dan ada juga dokter-dokter kita yang dimakan ke sana. Dan ini tidak hanya untuk 2 rumah sakit itu, 2 bidang itu saja, tidak bidang lain lagi karena tadi saya sampaikan ada 10 rumah sakit yang sudah kita kerjasama. Sehingga memudahkan, meringankan beban sudah sakit harus mengeluarkan uang besar lagi, pergi lagi. Apalagi masyarakat kita di Papua kalau pergi tidak 1 orang, pendampingnya juga banyak. Yang sakit 1, yang antar 5. Kemudian yang 5 itu semua nanti datang bawa proposal ke pemerintah, pusing juga. Ya, jadi kita kerjasama supaya dekat-dekat saja di sini bisa dilayani itu. Ini Bapak Ibu setidaknya 3 ini ya. Selain itu ya saya juga minta untuk yang ceritanya terkait dengan stunting ya, tolong perhatikan anak-anak kita. Karena di kota ini saya temukan ada yang stunting yang usianya tidak sesuai dengan kebutuhannya di kota ini, bukan karena ketidakmampuan, tapi karena ketidakpedulian orang tua. Ini sayang sekali Bapak Ibu. Ya, ini sudah hasil survei. Ada anak-anak stunting di kota Sorong ini bukan karena orang tuanya tidak mampu, orang tuanya mampu, tapi orang tuanya tidak peduli. Pagi-pagi udah pergi ke sana, mamanya juga bergosip-gosip saja. Anak yang tinggal itu tidak diberikan gizi. Jadi orang tuanya hebat, tapi anaknya kekurangan gizi atau anaknya stunting, usianya tidak sama dengan pertumbuhan tubuhnya, tidak sama dengan pertumbuhan otaknya. Itu kasihan, itu generasi ini.